シャララいつかきっと僕は手にする Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Meliani dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2G. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat tersebut bersambung kepada anak-anak beliau, istri-istri beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi, saya akan mengajak saudara saya untuk ikut berpartisipasi dalam mengerjakan tugas saya. Perkenalkan, nama saya Elsa dan saudara saya Meliani. Kami adalah Elsa Meliani. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 macam isim. Jadi, isim itu kalau dalam bahasa Arab dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Sebenarnya, pada hakikatnya isim itu harus ditanwin. Tanwin itu seperti apa? Tanwin itu seperti itu. Contohnya seperti itu. Madrasatu, sekolah. Harus dikasih tanwin seperti itu. Namun, ada beberapa isim yang tidak boleh ditanwin. Nah, apa saja? Yang pertama, nama wanita. Contohnya Aisyah. Yang kedua, Khadijatu. Yang ketiga, Zainabu. Coba perhatikan di sini. Itu kan tanwinnya. Aisyah nama wanita, maka dia tidak boleh ditanwin. Maka artinya domanya harus 1. Khadijah nama wanita, dia tidak boleh ditanwin. Domanya harus 1. Zainab nama wanita, domanya 1, tidak boleh ditanwin. Misalnya di antara kalian mengucapkan Aisyatun, salah besar. Karena pada hakikatnya Aisyatun nama wanita tidak boleh ditanwin. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nama laki-laki yang berakhiran tamarbuto. Tamarbuto, seperti itu. Kalau yang tadi seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Contohnya apa di sana? Hamzatu, Tolhatu, kemudian Muawiyatu. Coba diperhatikan. Nah, di sini juga tidak ada penandingan. Jadi harus berharokat doma. Domanya harus 1, seperti itu. Jadi, jangan sampai salah pengertikan atau salah pengucapan. Hamzatun, Muawiyatun, Tolhatun. Salah besar karena sudah ketentuannya. Sudah tata bahasanya bahwasanya nama laki-laki yang berakhiran tamarbuto, dia termasuk isim ghairu munsharif yang tidak boleh ditanwin. Jadi, penulisannya Hamzatu, Tolhatu, dan Muawiyatu. Yang ketiga yaitu nama asing atau daerah. Contohnya Ibrahim, Ismail, Ba'dam. Coba perhatikan. Tidak ada penandingan, jadi domanya 1. Kenapa kok Ibrahim? Kenapa? Mungkin ada pertanyaan, kenapa nama Ibrahim termasuk nama asing? Jadi, nama asing itu nama yang tidak ada terjemahannya dalam bahasa Arab. Makanya disebut nama asing. Begitu juga nama Ismail. Kalau misalnya nama laki-laki tersebut Thayyib, Thayyibun, dia bukan berarti termasuk nama asing, karena dia ada artinya yaitu baik. Yang keempat, semua nama Nabi termasuk isim ghairu munsharif kecuali 6, yaitu Muhammadun.
Syu'aibun. Hudun. Harus dikasih tanwin. 3 lagi yaitu Lutun, Nuhun, dan Solihun. Yang kelima, isim muzakkar dan muannas. Jadi, isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki, sedangkan isim muannas adalah isim perempuan. Nah, untuk membedakan, bagaimana kita dapat membedakan isim muzakkar dan muannas? Kita terlebih dahulu mengetahui apa saja yang termasuk isim muannas. Jadi, kalau dia tidak termasuk isim muannas, berarti dia isim muzakkar. Apa saja ciri-ciri muannas? Yang pertama yaitu manusia dan hewan yang berjenis wanita. Contohnya apa? Bakorotun, Bakorotun apa artinya? Yaitu sapi betina. Maratun, itu nama wanita. Jadi, semua manusia maupun hewan, kalau dia wanita, berarti dia termasuk isim muannas. Ciri kedua yaitu isim yang berakhiran ta marbutoh. Contohnya, min syafatun. Yang kedua, madrasatun. Coba diperhatikan, isim yang berakhiran ta marbutoh. Ta marbutoh seperti apa? Seperti itu dan itu. Jadi, semua isim yang berakhiran ta marbutoh seperti itu, dia masuknya ke isim muannas. Dan yang ketiga, yaitu anggota tubuh yang berpasangan. Contohnya yaitu ainun. Ainun apa artinya? Yaitu mata. Jadi, semua yang berpasangan, baik mata, telinga, kaki, tangan, dan dia termasuk jenis isim muannas. Saya jelaskan kembali, ciri-ciri isim muannas yang pertama yaitu nama manusia dan hewan yang berjenis wanita. Yang kedua, isim berakhiran ta marbutoh. Dan yang ketiga, yaitu anggota tubuh yang berpasangan. Jadi, jika ketiga ciri-ciri tersebut tidak termasuk atau tidak ada, berarti dia isim muzakkar. Contohnya, buku, kitabun. Coba kita lihat, dia berakhiran ta marbutoh tidak? Tidak kan? Dia manusia bukan? Bukan kan? Dia berpasangan tidak? Juga tidak kan? Berarti dia termasuk isim muzakkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai isim nakiro. Bagaimana harokat isim nakiro dan apa saja contohnya? Baiklah, apa itu isim nakiro? Isim nakiro yaitu isim yang menunjukkan bendanya masih umum, jadi dia belum jelas. Contoh dari isim nakiro yaitu 1. Baitun, yang artinya rumah. Yang kedua, qalamun, artinya pena. Ketiga, contohnya yaitu kitabun, artinya buku. Jadi, harokat isim nakiro harus bertanwin dan domanya harus 2. Selanjutnya, isim ma'rifah. Isim ma'rifah yaitu setiap isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah ditentu. Maksudnya di sini yaitu sudah jelas. Contohnya di sini Muhammadun. Kenapa Muhammad? Karena Muhammad adalah nama manusia. Yang kedua, Jakarta.
Kenapa Jakarta? Karena Jakarta merupakan tempat yang jelas. Mengapa harokat isim ma'rifah berubah? Karena dalam terjemahannya ada makna kata itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana kita membedakan isim nakiro dan isim ma'rifah, yaitu sama seperti kita memahami isim mu'annas dan muzakkar. Jadi, kita harus mencari terlebih dahulu ciri-ciri isim ma'rifah. Apa saja ciri-ciri isim ma'rifah? Yang pertama, nama, manusia, dan tempat. Contohnya, Muhammadun. Muhammad maksudnya ke manusia. Jadi, semua nama manusia itu adalah penjelas. Oh, si Muhammad. Oh, Muhammad yang itu. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi Muhammad seperti apa. Kecuali dia. Dia ini kan tidak jelas. Kalau nama orang kan jelas. Yang kedua yaitu contoh tempat. Jakarta. Kemudian Jakarta. Jakarta itu di mana? Jelas nggak tempatnya? Sudah jelas kan di mana? Ciri yang kedua yaitu isim yang berawalan alif lam. Contohnya al-baitun. Artinya buku itu. Contoh kedua, al-masjidun. Artinya masjid itu. Nah, jadi semua isim yang berawalan alif lam seperti itu, buku jelas isim, rumah jelas isim, masjid jelas isim. Kenapa begitu? Karena alif lamnya itu maknanya menjadi itu, kemudian beralif lam semua. Kalau misalnya dia termasuk isim nakiro gimana? Jadinya seperti ini. Baitun. Alif lamnya dihilangkan. Karena alif lamnya dihilangkan, maka domanya harus 2. Seperti itu. Kalau dia menggunakan alif lam, maka domanya harus 1. Seperti itu. Kemudian al-masjidun, kalau dia dirubah menjadi isim nakiro, maka dia akan menjadi masjidun, yang artinya masjid saja. Jadi itu nggak jelas rumah mana, masjid yang mana. Jadi ini termasuk isim nakiro. Jadi dia belum jelas. Nah, satu lagi catatan, nama manusia tidak boleh ditambahkan alif lam. Muhammad tetap namanya Muhammad. Jangan sampai nanti ditambahi al-Muhammadun, kecuali namanya an-nisa'u. Jadi jelas ada alif lamnya, memang dari sananya. Misalnya namanya Khadijah, kita tidak boleh menambahkannya alif lam hingga namanya menjadi al-Khadijatu. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu jumlah fi'liyah. Apa itu yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah merupakan jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja sama dengan namanya. Kalimat ini biasanya tersusun dari fi'il atau kata kerja dan fa'il subjeknya. Fi'il kata kerja di sini biasanya berupa fi'il madi, kata kerja lampau, tapi bisa juga menggunakan fi'il mudhari yang sedang dilakukan. Fa'il atau subjek dalam jumlah fi'ilnya bisa dampak dohirnya, biasanya ditandai dengan nama orang atau suatu benda. Bisa juga secara tidak nampak domirnya. Biasanya jumlah fi'liyah dengan fa'il subjeknya yang tidak nampak ini berada di tengah-tengah paragraf, karena domirnya sudah disebutkan di awal paragraf. Contoh jumlah fi'liyah: qama Zaidun. Contohnya, qama sebagai fi'il, kata kerja. Jika dilihat dari segi waktunya, maka fi'ilnya fi'il madi sudah dilakukan. Dan jika dilihat dari segi jenisnya, fi'il ini merupakan fi'il lazim karena kata kerja yang tidak membutuhkan objek.
Sedangkan kata zaidun menjadi fa'ilnya, subjek atau pelakunya, keduanya sudah termasuk kalimat karena. Tersusun dari fi'ilnya, kata kerja dari fa'il subjek, walaupun hanya 2 kata. Selanjutnya, apa saja syarat-syarat jumlah fi'liyah? Syarat-syarat jumlah fi'liyah yang pertama, bisa menerima tanwin seperti contoh tadi. Kedua, bisa menerima alif lam. Contohnya as-sama. Artinya langit. Bisa menerima yang ketiga, bisa menerima huruf jar. Huruf jar yang bisa kita jumpai di antaranya adalah min, dari, ilah, ke, an, dari, alayya, di atas, fi, di dalam, ba, dengan, la, bagi, ka, seperti. Contoh, minas samai, dari langit. Dari kata as-sama adalah merupakan isim dan karenanya ia bisa dimasukkan huruf jar, yaitu min. Yang keempat, bisa bersambung dengan isim lain, pembentuk kata majmuk. Contohnya, Nasrullah. Artinya, pertolongan Allah. Merupakan dua buah isim yang digabungkan menjadi satu dan menghasilkan satu makna. Catatan, tanwin dan alif lam merupakan tanda isim, tetapi keduanya tidak dapat berada pada satu isim secara bersamaan. Contoh, nur. Ketika dimasukkan alif lam akan menjadi nur. Tanwinnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut ke materi jumlah isim ismiyah. Jumlah isim ismiyah adalah jumlah kalimat yang diawali dengan isim kata benda. Kalimat ini terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Mubtada merupakan subjek dalam bahasa Arab. Karena menjadi subjek maka mubtada mempunyai beberapa sifat, yaitu pertama, harus berupa ma'rifat, kata khusus, tertentu, spesifik, bukan umum. Contoh, nama orang dimasukkan huruf alif plus lam. Kedua, tanda i'rabnya adalah rofa. Sedangkan khobar merupakan predikat, yaitu bertugas menjelaskan atau menerangkan keadaan mubtada. Khobar bisa berupa atau dapat berupa kata atau anak kalimat. Sifat khobar yaitu satu, harus nakiro, kata umum. Kedua, khobar juga mempunyai tanda i'rabnya, i'rab dan rofa. Mubtada dan khobar harus mempunyai sifat yang sama. Ketika mubtadanya muzakkar, maka khobarnya harus juga muzakkar. Antara mubtada dan khobar juga harus sama-sama mufrad, tasmiyah atau jamak. Jadi, jumlah ismiyah yaitu kalimat sempurna yang diawali oleh isim yang tersusun minimal dari mubtada dan khobar. Contohnya, Zaidun qaimun. Yang artinya Zaid berdiri. Penjelasannya, contoh pertama, kata Zaidun sebagai mubtada dan kata qaimun sebagai khobar, sama-sama isim mufrad, kata benda tunggal, dan muzakkar, kata-kata berjenis kelamin laki-laki. Kemudian, contoh yang kedua yaitu dengan isim muannas. Contohnya, al-ummu yadaiha hadiqati zahra kabira.
Adapun yang artinya ibu memiliki kebun bunga yang besar. Selanjutnya, apa saja syarat-syarat jumlah ismiyah? Yang pertama, harus berupa isim ma'rifat. Yang kedua, i'rabnya rafa. Khobar adalah predikat pada jumlah ismiyah yang berfungsi untuk menerangkan keadaan mubtada, serta bisa berupa kata ataupun kalimat. Bagaimana harokat akhir di setiap kata jumlah ismiyah? Nah, harokat akhir di setiap kata jumlah ismiyah adalah harus berdoma 1. Selanjutnya, materi mengenai fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim merupakan kata kerja, adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia, biasa kita kenal dengan kata kerja intransitif. Contohnya, hasuna aliyun, artinya Ali tampan. Nah, bisa dikatakan bahwa fi'il lazim adalah fi'il yang mampu beramal sampai fa'ilnya saja. Nah, sedangkan fi'il muta'addi bertolak belakang dengan fi'il lazim. Kalau fi'il lazim tadi tidak membutuhkan objek, sedangkan fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia, biasa kita kenal dengan kata kerja transitif. Contohnya, fataha rojulu, albab, artinya lelaki itu membuka pintu. Jadi, berbeda dengan fi'il lazim, fi'il muta'addi ini sangat membutuhkan maf'ul bih atau objek agar kalimat menjadi sempurna dan dapat dipahami. Terlihat dari contoh itu, jika kalimat itu hanya tersusun dari kata kerja dan subjek saja, contohnya menjadi fataha rojul, lelaki itu membuka. Maka akan ada pertanyaan, apa yang dibuka? Karena kalimat itu masih belum sempurna, digunakan kata kerja membuka, termasuk kata kerja transitif atau fi'il muta'addi yang sangat membutuhkan objek. Maka yang benar adalah fataha rojulu bab, lelaki itu membuka pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut materi yang terakhir, yaitu isim isyarah. Ismu isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk ini atau itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, kata ini dan itu harus disesuaikan apakah dia muzakkar atau apakah dia muannas. Contoh petunjukan ini untuk muzakkar. Haza. Kemudian kalau dia dua bendanya, hazani. Kemudian kalau dia lebih dari dua, menggunakan haulai. Kemudian, kalau isimnya menunjukkan muannas, maka dia hazihi, hatani, haulai. Kemudian untuk itu benda jauh, kita menggunakan zalika. Kalau untuk muzakkar, kemudian kalau dia dua, zanika. Kemudian kalau dia lebih dari dua, dia menggunakan
ulaika. Kemudian, kalau dia untuk muannas, dia menggunakan tilka. Kemudian, tanika. Kemudian, tetap menggunakan ulaika. Kemudian, contoh untuk muzakkar, tinggal kita tambahkan tobibun. Jadi, haza tobibun. Artinya, ini seorang dokter. Kemudian, kalau dia 2 orang dokter, menjadi hazani tobibani. Ini 2 orang dokter. Kemudian selanjutnya, haulai tobibuna. Yang artinya, ini banyak dokter. Kemudian ini sama, tinggal dimasukkan saja. Zalika tobibun. Zanika tobibani. Ulaika tobibuna. Jika yang itu menunjukkan, jika yang haziza tobibun menunjukkan jarak dekat, maka zalika tobibun menunjukkan jarak jauh. Kemudian untuk muannasnya, karena ciri-ciri muannas ialah ada ta marbutonya, jadi kita tulis hazihi tobibatun. Yang artinya ini dokter perempuan. Selanjutnya, hatani tobibatani. Ini 2 orang dokter perempuan. Dan untuk banyak dokter perempuan, haulai tobibatu. Ini banyak dokter perempuan. Jadi ini yang tilka tobibatun, tinggal ngikutin aja ya. Tilka tobibatun, itu dokter perempuan. Kemudian tanika tobibatani, itu 2 dokter perempuan. Dan ulaika tobibatu, itu banyak dokter perempuan. Jadi seperti itu. Haza dan hazi untuk menunjukkan jarak dekat, sedangkan zalika dan tilka untuk menunjukkan jarak jauh. Jadi, lanjut materi selanjutnya, yaitu mufrad, mutsana, jamak. Mufrad, mutsana, jamak. Jadi, mufrad itu artinya 1, mutsana artinya itu 2, dan jamak itu artinya lebih dari 2. Jadi, sama seperti pemasangan tadi. Tobibun, tobibani, tobibuna. Yaitu untuk muzakarnya. Kemudian kalau untuk muannasnya seperti apa? Tobibatun, tobibatani,
Tobibatun. Ini contoh yang berakal ya. Kemudian contoh untuk yang tidak berakal. Masjidun, masjidani, masajidun. Kemudian nafizatun, nafizatani, naufizun. Jadi, untuk ciri-cirinya, mufrad adalah kata dasarnya atau huruf aslinya. Seperti tobibun, jelas huruf aslinya. Masjidun, jelas huruf aslinya. Dan nafizatun, jelas huruf aslinya. Dan kalau untuk mutsana, ini ada huruf tambahannya. Apa saja huruf tambahannya? Yaitu alif dan nun. Sedangkan huruf aslinya masih ada. Dan sedangkan jamal lebih dari 2, ada huruf tambahannya yaitu waw dan nun. Itu untuk muzakkar. Sedangkan untuk muannas, kata tambahannya yaitu ada huruf alif dan ta. Jadi, ini dinamakan muzakkar salim, sedangkan yang ini dinamakan muannas salim. Karena dia berakal. Sedangkan yang dua itu tidak berakal, jadi dia termasuk ke tafsir. Demikian. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.